Pernah kebayang nggak kalau prajurit beneran bisa kayak Iron Man? Bukan film, tapi beneran ada di dunia nyata. Kalau dulu prajurit cuma bawa senapan sama helm baja, sekarang udah beda cerita. Di era modern, lahirlah konsep Future Soldier System, paket teknologi yang bikin prajurit kayak Iron Man versi militer. Jadi apa sih isi paket canggih ini? Pertama, ada exoskeleton tempur. Ini rangka luar bertenaga yang nempel di tubuh, bikin prajurit bisa ngangkat beban 40 sampai 80 kilo tanpa ngos-ngosan. Terus helmnya juga bukan helm biasa, bro. Namanya Smart Combat Helmet. Isinya night vision, thermal vision, plus augmented reality. Jadi bayangin, lo bisa lihat peta digital, posisi tim lo, bahkan feed langsung dari drone kecil, semua di visor kayak main game Call of Duty, tapi versi real life. Senjatanya bukan lagi senapan standar, ada smart weapon dengan sistem optik digital yang bisa auto hit jarak, angin, sampai balistik. Beberapa udah pakai AI scope yang bikin tembakan makin presisi. Jadi yang nembak bukan cuma otot, tapi juga otak plus teknologi. Belum cukup, setiap prajurit dibekali nano drone pribadi. Misalnya Black Hornet, ukurannya sekecil HP, bisa terbang masuk gedung buat ngintai musuh. Jadi sebelum masuk clearing room, prajurit udah tahu posisi lawan. Safety naik, surprise attack jalan terus. Semua sistem itu nyambung ke battle management system. Artinya, tiap prajurit jadi node di satu jaringan. Komandan bisa pantau posisi pasukan, kondisi medan, bahkan status kesehatan prajurit lewat sensor biometrik di seragam. Ada yang kena luka? Data langsung ke medis. Baju tempurnya juga udah upgrade dari Kevlar biasa ke liquid armor dan graphene armor. Ringan, fleksibel, tapi bisa tahan hantaman kaliber tinggi dan pecahan ledakan. Jadi perlindungan tetap mantap tanpa bikin badan berat kayak robot. Nah, ini yang gokil. Amerika udah bikin itu lewat 2 proyek gede, IVAS sama Talos Project. Dua-duanya dirancang biar tentara mereka jadi super soldier paling canggih di dunia. IVAS, Integrated Visual Augmentation System. Pertama kita bahas IVAS. Ini basically helm pinter hasil kerjasama US Army sama Microsoft pakai basis teknologi HoloLens. Spesifikasinya gokil banget. Ada augmented reality display. Kayak lo pakai map GPS di visor. Bisa lihat posisi musuh, kawan, bahkan rute navigasi langsung di depan mata. Night vision, thermal vision built-in. Jadi nggak perlu lagi gonta-ganti goggle. Bisa marking target langsung di layar. Jadi prajurit bisa share posisi musuh ke temennya secara real time. Plus integrasi sama drone mini, jadi feed video langsung nongol di helm. IVAS pertama kali dikembangin sekitar 2018. Kontraknya gede banget, miliaran dolar buat Microsoft. Tujuannya jelas banget, bikin prajurit Amerika punya situation awareness paling lengkap di medan tempur. Dan FYI bro, unit-unit US Army dan US Special Forces udah uji coba ini di berbagai latihan tempur. Talos Project alias Tactical Assault Light Operator Suit. Sekarang kita geser ke Talos Project alias Tactical Assault Light Operator Suit. Ini, kalau IVAS fokus ke helm, Talos lebih gila lagi. Ini project bikin baju Iron Man versi militer. Sejarahnya dimulai sekitar 2013, waktu pasukan Navy SEAL nutuh perlindungan ekstra buat operasi khusus. Mereka butuh armor yang nggak cuma kuat, tapi juga bisa bantu stamina prajurit. Spesifikasinya bro, pertama, ada exoskeleton bertenaga listrik, bikin prajurit bisa ngangkat beban berat tanpa ngos-ngosan. Terus, armor di full body, tahan peluru kaliber tinggi, bahkan pecahan granat. Ada sistem pendingin dan sensor biometrik biar prajurit gak overhead. Integrasi sama HUD atau head-up display kayak di helm IVAS. Plus ada rencana pakai liquid body armor. Material yang fleksibel, tapi langsung keras kalau kena hantaman peluru. Jadi perlindungan tetap mantap, tanpa bikin badan berat kayak robot. Peruntukan dan siapa aja sih yang udah pakai ini barang? IVAS sama Talos Project ini intinya buat special operations dan infanteri garis depan, biar pasukan bisa lebih aman, lebih deadly, dan lebih connected. IVAS udah dipakai buat uji coba di unit infanteri US Army. Ada laporan tahun 2022-2023, beberapa batalion udah nyobain langsung di latihan tempur. Talos belum resmi dipakai operasional, tapi komponen teknologinya udah ditarik ke proyek lain, termasuk exoskeleton logistik dan armor eksperimen.
Amerika jelas pengen ngelit soal teknologi prajurit masa depan, dan ini salah satu langkah paling serius. Tapi, ada tapinya nih bro. Walau EVA S dan Talos Project ini kelihatan kayak Iron Man beneran, tapi tetap ada kekurangan dan masalah teknis yang bikin proyek ini belum full jalan mulus. Gua jabarin ya. Kekurangan IVAS, Integrated Visual Augmentation System. 1. Masalah teknis dan ergonomi. Banyak tentara yang nyobain bilang helmnya berat dan bikin pusing. Kalau dipakai lama, mata gampang capek. Apalagi kalau pas yang bulong kena cahaya matahari. Ada laporan uji coba field of view sempit. Jadi prajurit malah jadi susah fokus di situasi tempur real life. 2. Baterai boros. Semua sistem digital butuh daya besar. Artinya, prajurit harus bawa baterai cadangan. Banyak, nambah beban. 3. Harga super mahal. Kontrak IVAS sama Microsoft nilainya puluhan miliar dolar. Satu unit bisa jauh lebih mahal dari senapan plus night vision biasa. 4. Potensi distraksi. Karena terlalu banyak info di visor, ada resiko prajurit jadi overload informasi. Bukannya makin fokus malah bingung di situasi tempur real life. Kekurangan Talos. 1. Berat dan ribet. Walau exoskeleton bantu ngangkat beban, sistemnya sendiri masih berat dan kurang fleksibel. Kalau rusak di medan perang, prajurit bisa malah keteteran. 2. Power supply. Exoskeleton butuh baterai gede. Kalau habis di tengah operasi, ya udah, prajurit harus jalanin baju baja yang berat tanpa bantuan tenaga. 3. Belum siap tempur. Sampai sekarang Talos masih prototype. Banyak fitur yang keren di konsep, tapi belum stabil buat operasi nyata. 4. Biaya produksi dan maintenance tinggi. Sama kayak IVAS, harganya bikin kening berkerut. Perawatan susah, apalagi kalau dipakai di medan berat kayak hutan, gurun, atau cuaca ekstrim. Jadi kekurangannya kalau disimpulkan adalah IVAS masih masalah di ergonomi, baterai, dan overload info. Talos masih masalah di berat, daya listrik, dan belum siap operasional. Tapi bro, walau masih banyak kekurangan, proyek ini tetap jadi laboratorium masa depan. Teknologi yang gagal di Talos kadang dipindahin ke proyek lain, jadi tetap ada manfaatnya. Bisa dibilang, IVAS dan Talos Project ini blueprint buat prajurit masa depan. Dan udah masuk ke level cybernetic warrior. Dan Future Soldier System namanya bukan lagi mimpi film sci-fi. Ini udah nyata, dan ke depan makin gila teknologinya. Prajurit bukan cuma individu, tapi bagian dari jaringan perang digital. Satu pasukan bisa kerja seolah-olah kayak satu otak yang nyambung langsung. Pertanyaannya, kalau Amerika udah segini canggihnya, negara lain, termasuk kita, siap nggak buat ngejar ini? Kapan TNI kita upgrade ke level ini? Jangan lupa like, komen, subscribe, peace out. Hobi Lucky Channel. Tidak punya hobi?